Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 2 kali ini, kita ditujukan scene di mana mereka sedang pelukan. Tiba-tiba teman raja datang memberitahu kalau Danbi akan dibunuh. Lalu dia pun mengajak Danbi untuk pergi dari kerajaan. Di sisi lain, Ratu yang tahu kalau raja pergi ke sana kemari mencari Danbi pun mendatangi ruangan raja. Dan dia memeriksa segalanya. Di sana pun dia mengetahui kebenaran kalau Danbi merupakan seorang wanita, guys. Lalu dia pun menelusuri Danbi dan pergi ke hutan mengikuti raja. Di sisi lain, Danbi dan temannya yang sudah tiba di hutan sedang istirahat sebentar. Namun, tiba-tiba saja anak buah Perdana Menteri yang ingin membunuh Danbi pun sudah tiba di sana. Mau gak mau, teman Danbi pun harus tinggal di sana dan melawan para penguntit tersebut, guys. Dan Danbi harus berjalan sendirian menaiki kuda. Sebelum pergi, Danbi memberi temannya sebuah karter untuk jaga-jaga agar dia bisa melawan para penjahat tersebut. Kalian sadar gak sih, guys? Mereka ini kejar-kejaran gitu loh. Ratu ngejar raja, raja ngejar Danbi, dan temannya ngejar Ratu. Di sini diselipkan adegan Danbi nyanyi lagu Gangnam Style, guys, untuk menunggangi kuda. Sebenarnya gerakannya memang kayak nunggangin kuda sih. Akhirnya Danbi pun tiba di sebuah pinggir pantai, guys. Di sisi lain, Ratu yang ngejar raja pun sudah ketinggalan jauh, dan dia ketemu dengan temannya raja. Disinilah mereka mulai pendekatan. Ratu mulai luluh dengan temannya raja yang perhatian. Padahal dia sendiri pun terluka, tetapi dia tetap perhatian dengan Ratu. Dia mengobati kaki Ratu dan sampai menggendongnya, guys. Siapa yang gak baper coba digituin? Di sisi lain, Danbi sudah sampai di pinggir pantai dan bertemu dengan raja, guys. Di sana mereka pun berciuman, berpelukan dan bercerita satu sama lain. Baper Mimin. Mereka pun bermalam di sana, guys, dan Danbi pun menceritakan semua apa yang terjadi, dan mereka pun menceritakan satu sama lain di sana. Di sela-sela itu, raja menuliskan kata-kata love yang ada di baju Danbi yang dia pakai waktu itu, yang ternyata itu adalah artinya cinta. Jadi selama ini mereka salah mengartikan kata-kata itu, guys, termasuk ayah Ratu juga Perdana Menterinya. Di sisi lain, Danbi tiba-tiba saja mengingat ibunya yang terus menyemangatinya. Sepertinya Danbi mulai kangen nih dengan ibunya dan juga kehidupannya di masa depan. Saat Danbi sedang sedih, raja berusaha untuk menghiburnya dengan kissing mereka yang baper Mimin, kesel gini. Esok harinya, Danbi pun bangun. Mereka pun sedang membersihkan diri. Namun tiba-tiba saja dia tahu kalau selama ini permasalahan air yang ada di Joseon adalah lumut yang membuat mampet saluran air yang ada di Joseon, guys. Esoknya saat sedang rapat, ayah Ratu ingin Danbi segera diusir dari istana meski dia sudah membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Joseon. Namun tiba-tiba saja Perdana Menteri kini menolak ajuan yang dilakukan oleh ayah Ratu dan bilang untuk memberikannya status menjadi bintang 3. Wah, daibak. Akhirnya Danbi bisa merasakan ya. Ayah Ratu yang mengetahui itu pun protes dan bertanya, sebenarnya Perdana Menteri ada di pihak siapa? Menteri sih bilang kalau dia berada di pihak rakyat. Jawab enggak tuh? Kena sekak mata. Akhirnya mereka bisa bersama kembali seperti dulu. Belajar bersama, bermain bersama. Namun kali ini siapa yang menang, siapa yang kalah dicium dong. Beda dari sebelumnya. So sweet banget. Gimana gak makin cinta coba rajanya. Saat malamnya, Danbi mau makan mie di dapur. Namun tiba-tiba saja dia memergoki Ratu yang hobi banget makan ramen. Dan dia pun memberikan ramen cup yang biasa dia makan dengan raja dan diberikannya kepada Ratu. Dia menyebutnya so. Dan ini menjadi awal kedekatan mereka, guys. Bahkan Danbi membantu untuk menyelesaikan permasalahannya yang selama ini mengenai style dari lukisan bajunya, guys. Ratu pun mulai membiarkan raja untuk mengambil Danbi sebagai selirnya.
dan tidak mempersalahkan itu semua. Di sisi lain, Danby sedang dipersiapkan untuk tidur bunga dengan raja. Tidur bunga itu dengan kata lain malam pertama ya guys. Dan dia mendengar itu pun memilih untuk kabur karena dia nggak siap untuk malam pertama dengan raja. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Danby dan raja. Tetapi Danby mau lari kemanapun tetap bakal ketemu oleh raja, karena raja tahu seluk-beluk dari kerajaan tersebut guys. Lalu raja pun memaksanya untuk mengajaknya ke kamar. Di sana Danby memberitahu kalau dia belum siap, apalagi dia sekarang masih 19 tahun dan berteriak seperti anak kecil yang ketakutan. Raja pun memaklumi itu. Dia bahkan tahu sejak awal kalau Danby adalah seorang wanita dan memilih tetap diam karena dia ingin tetap bersama dengan Danby guys. Saat malamnya mereka pun tidur bersama. Tapi ini ada batasannya ya guys. Saat itu raja memberitahu Danby saat hujan turun nanti untuk tidak pergi dan tetap di sampingnya. Itu sudah cukup untuk menemaninya guys, karena keberadaan Danby sangat penting bagi raja. Dan dia mendengar itu pun sedih dan bingung harus melakukan apa. Di sisi lain, raja sedang berlatih untuk belajar mengucapkan kata yang benar dan ingin memberikan tusuk konde ke Danby. Di sisi lain, ratu dari istri raja pun mengajak Danby untuk pergi bersama. Ternyata Danby diajak untuk menemui ratu, ibu ratu. Di sana Danby kaget banget yang ternyata yang dia temui adalah ibunya sendiri guys. Danby yang sudah tidak bisa menahan kangen dengan ibunya pun meluapkan tangisnya di sana. Bahkan sampai matanya bengep. Kasihan Danby. Malamnya, Danby menemui raja dengan memakai pakaian sekolahnya. Raja masih belum menyadari. Dan raja mengajak Danby untuk masuk ke ruangan dengan semua yang dipenuhi kata-kata yang tergantung. Di sana raja memasakkan tusuk konde ke kepala Danby. Hasil latihan tadi siang pun diungkapkannya di sana dan memberitahu Ama, dan saat itu Danby mengungkapkan keinginannya kalau dia ingin kembali ke masa depan dan ada yang harus dia selesaikan. Selain itu juga ada seseorang yang menunggunya di sana sama sepertinya, yaitu ibunya guys. Raja yang mendengar itu pun agak kecewa dan mengatakan apa artinya baginya. Yang ternyata menurut Danby raja hanyalah sebuah mimpi yang gak bakal jadi kenyataan. Raja yang mendengar itu pun sedih dan menangis di hadapan Danby. Mimi nontonnya ikut nangis guys. Raja pun kecewa dan pergi meninggalkan Danby dengan penuh kesedihan. Padahal dalam hati Danby juga ingin memiliki raja. Dan raja adalah orang yang dia impikan selama ini. Namun tiba-tiba saja kepala Danby dipukul dari belakang yang menyebabkannya pingsan. Lalu Danby pun ditusuk guys. Wah, lagi sedih-sedihnya tiba-tiba dibuat kaget loh, bener-bener plot twist banget. Yang ternyata itu disuruh oleh ayah ratu yang jahat banget, sumpah deh. Ratu yang mengetahui itu pun berusaha untuk memberitahu raja. Selain itu juga, ratu memberitahu kalau perbuatannya salah karena selama ini dia gak ada teman. Danby adalah orang pertama yang dia miliki guys. Ayahnya selalu memarahinya dan dia gak punya mimpi karena menuruti kemauan ayahnya. Di sisi lain, Danby masih setengah sadar. Dia mengambil tusuk kondenya dan terbakar di sana guys. Di sisi lain, ratu pun berlari mendatangi raja dan memberitahukan semua kejadiannya. Raja pun datang ke tempat tersebut yang ternyata sudah terbakar. Di sana raja mencari kesempatan untuk membawa Danby pergi dari sana. Esok harinya, raja mengumpulkan semua orang yang bertugas untuk menjaga bom kerajaan, yang ternyata bomnya sudah dicuri oleh seseorang. Raja pun bertanya, siapa yang mencuri bom dari kerajaan tersebut? Lalu ketebaklah siapa lagi ya? Ternyata sekongkolan dari ayah ratu yang melakukannya. Tiba-tiba saja Danby pun muncul yang membuat kaget teman dari ayah ratu tersebut. Dia merasa kalau dia sudah menusuk Danby. Padahal mah yang ditusuknya itu hanya sebuah buku yang ada di dalam tasnya guys. Raja yang mengetahui itu pun kecewa dan bilang selama ini dia percaya. Justru dia malah dihianati oleh orang yang dipercayanya guys.
Esok harinya, Danbi pun izin dengan raja untuk pergi, kembali ke masa depan. Dan dia pun izin dengan sahabat raja yang ternyata namanya adalah Park Yeon, guys. Akhirnya kita tahu guys siapa namanya setelah sekian lama. Namun namanya yang dia tahu itu Yongsil, dan menyuruh untuk tetap semangat dalam bermusik, agar dia tetap masuk dalam sejarah dan tidak merubah sejarah di masa depan. Lalu raja pun mengajak Danbi untuk pergi bersama, karena Danbi mau pergi saat hujan turun. Dan mereka pun pergi ke pantai sambil menghabiskan waktu bersama guys. Sebelum Danbi pergi, totin. Akhirnya Danbi pun bisa kembali ke masa depan. Lalu Danbi pun kembali ke sekolah untuk mengikuti tesnya. Dan saat mengikuti tes ujian di sana, dia sangat terkejut guys kalau soalnya tentang dirinya yang namanya diberikan oleh raja yaitu Yongsil. Akhirnya Danbi bisa menyelesaikan soal ujian dengan selesai. Dia pun pulang dan kembali ketemu dengan ibunya yang dia tunggu-tunggu. Danbi pasti kangen banget sama ibunya ya gak sih guys? Dan juga ternyata ayahnya yang sudah meninggal tersebut menjadi Perdana Menteri guys. Gila sih, plot twist banget. Esoknya Danbi kembali menjadi part-time di sana dan ditemani oleh Soo temannya. Soo memberitahu ada sebuah cerita tentang Splice Splice Love yang berdasarkan mimpi. Dan di sana Soo memberitahu kalau ada siaran di TV, siapa tuh ganteng banget katanya. Oh, jangan-jangan itu raja yang Danbi impikan menjadi raja selama ini ya gak sih? Shin pun berpindah pada Danbi yang sedang di bis dan lagi-lagi dia lupa membawa payung. Oh iya ya, payungnya kan ketinggalan di bis waktu itu. Namun saat itu tiba-tiba saja ada yang memayunginya, yang ternyata opa, OMG, itu adalah raja yang waktu ada di Joseon guys, dan dia juga muncul di masa depan menjadi artis Korea. Terkejut gak tuh? Mereka pun sama-sama ingat satu sama lain loh. Jadi pas di bis rajanya emang ada di bis itu juga. Dia ngeliatin Danbi yang sedang belajar dan membawa bukunya. Saat bis berhenti, bukunya jatuh. Lalu dia ngambilin dan membantukan Danbi. Saat Danbi turun, ternyata Danbi lupa dia membawa payungnya guys. Payungnya diamankan oleh si raja guys. And then cerita pun berakhir. Begitulah untuk cerita Splice Splice Love. Thank you untuk yang sudah nonton ya guys. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya.